dunia ini ada 58 negara kelaparan yang cukup serius. Nah, ini perlu kita sadari bersama bahwa dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja, tapi sedang menghadapi krisis pangan. Karena apa? Krisis pangan itu karena dampak dari perubahan iklim. Mungkin Bapak Ibu rasakan sampai dengan bulan ini masih ada hujan, Bapak, betul Bapak ini? Biasanya tahun-tahun dulu, zaman-zaman Bapak kecil sudah musim panas dan segini. Terus kemudian kalau Ibu dulu bangun tidur di sini masih ada kabut atau masih dingin, sekarang sudah tidak dingin lagi, Ibu, betul? Ya. Ini adalah dampak dari krisis global, yaitu dampak dari pengaruh cuaca yang tidak menentu. Nah, ini sehingga berdampak ada 50 negara mengalami kelaparan serius. Dan kemudian yang kita takutkan ke depan ini adalah adanya namanya silent tsunami. Tsunami yang tertutup atau menghantui. Silent tsunami ini sekitar 900 juta penduduk mengalami kelaparan di dunia. Dihitung 900 juta, hampir 1000 juta atau 1 miliar. Nah, ini hasil data dari FAO. Nah, ini silent tsunami bukan tsunami air, tapi tsunami kelaparan. Nah, maka untuk menghadapi ini, kondisi ini kita harus menyiapkan, jangan sampai Indonesia juga ikut kelaparan masyarakatnya. Nah, tugas negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu bertanggung jawab menyiapkan bahan makan untuk masyarakatnya. Ini tanggung jawab negara. Kalau tidak menyiapkan itu salah negara itu. Nah, untuk itu Bapak Presiden menyatakan yang utama sekarang adalah bahan pokok, bahan pangan dulu kita siapkan. Nah, ini pengaruh dampak globalnya itu pertama adalah pasar biji-bijian dunia menurunan sehingga perdagangan dunia turun menjadi 3,26%. Kemudian perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, dulu kayak India, Thailand, Pakistan ataupun Cina dan lain sebagainya yang dulu eksportir beras, itu sekarang mereka tidak mau ekspor lagi, Bu, tidak mau jual. Nah, biasanya kita dulu sering beli sama mereka. Nah, sekarang mereka tidak jual. Kenapa tidak jual? Karena menghadapi ini, Bu, ancaman kelaparan dunia. Karena cuaca yang tidak menentu, mereka keep barang itu tidak jual untuk cadangan logistik mereka. Jangan sampai nanti kalau dijual, mereka juga kelaparan. Nah, sekarang kalau di dunia tidak ada yang jual logistik, beras, terus kita mau beli sama siapa? Maka untuk itu kita harus menyiapkan lumbung pangan sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan kelaparan di daerah Kongo, di negara Kongo, Afghanistan, Yaman, Sri Lanka, ini hampir 340 juta jiwa. Ditambah lagi adanya perang Ukraina dengan Rusia, geopolitik, ini juga berdampak. Ditambah lagi harga beras saat ini naik, ya. Biasanya yang tahu naik turunnya harga-harga itu ibu-ibu, betul Ibu ya? Kalau bapak-bapak nggak tahu karena sering belanja itu ibu-ibu. Mohon maaf Bu, ini buka-bukaan aja Bu. Terus kemudian terjadinya inflasi pangan yang cukup tinggi seperti di Argentina, di Turki, bahkan di Inggris. Ini persentase ini cukup tinggi. Ditambah lagi dengan El Nino. Mungkin Bapak Ibu sekarang rasakan sekarang panasnya Merauke lebih panas dibanding zaman dulu. Betul Ibu Bapak? Betul ya. Nah, ini dampak-dampak pengaruh global terhadap krisis pangan. Lanjut, dampak regional. Nah, pengaruh regional terhadap krisis pangan yang pertama adalah regionalnya wilayah Asia dengan Australia, yang mana adalah kelaparan di Afghanistan dan Sri Lanka. Ini kita lihat bersama. Ditambah lagi adanya perang Israel dengan Iran sampai sekarang. Kemudian cuaca ekstrim dan iklim yang sangat luar biasa di Afrika maupun di Asia Barat. Kemudian ditambah lagi dengan adanya terganggunya jalur perekonomian dunia, yaitu banyaknya bajak-bajak laut di perairan Somalia. Ini juga berdampak kepada jalur perdagangan dunia. Karena apa? Somalia melakukan sering pembajakan itu apa? Karena masyarakatnya lapar, Bu, tidak punya uang, tidak punya logistik, maka mereka melakukan pembajakan dan sebagainya. Ditambah lagi dampak dari virus COVID tahun 2019 yang lalu. Ini juga ngaruh krisis pangan di regional kita.
Lanjut. Kemudian ini krisis pangan tingkat nasional, yaitu terhadap pengaruh nasional terhadap krisis pangan. Yang pertama, Indonesia juga masuk dalam krisis pangan sesuai dengan data World Food Program. Ini ada 7,16% terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mungkin kalau pernah ke Nusa Tenggara Timur, kondisinya memang memprihatinkan. Mereka agak tandus dan mereka sulit. Kemudian penurunan produktivitas padi. Ini terjadi penurunan produktivitas padi ini pada saat periode tahun 2021 sampai 2023 yang lalu. Ya, adapun kebijakan-kebijakan kenapa produksi padi saat itu turun, yaitu adanya kebijakan pemerintah pada saat itu mengurangi pupuk menjadi cuma 50%. Ini dirasakan oleh para petani tahun 2021 yang lalu. Kemudian luasan lahan tanah untuk lahan pertanian setiap tahun itu mengalami penurunan, Bapak Ibu, khususnya di Jawa, di luar Jawa yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu tiap tahun hampir 200.000 hektar untuk pembangunan perumahan, untuk bikin mall, bikin pabrik, bikin lain sebagainya. Akhirnya lahan pertanian makin berkurang, sehingga produksi padi makin berturun. Ini kondisinya. Kemudian ditambah lagi cuaca yang cukup ekstrim dan buruk pada saat itu, El Nino-nya yang berkepanjangan pada saat 2021 sampai 2023 yang lalu, ditambah lagi dengan petani hanya diberikan pupuk 1 kali tanam. Betul ya Pak Kamu? Dulu 1 kali tanam. Sekarang dikasih pupuk, Bu, 3 kali tanam, 3 kali dikasih, Bu. 4 kali tanam, 4 kali dikasih negara. Ini perintahnya oleh Bapak Presiden. Kemudian Alsintan kondisinya juga sudah tua-tua. Alsintan, traktor, hand traktor, pompa air, dan lain sebagainya. Dulu sudah banyak yang rusak. Nah sekarang tanya oleh Pak Kampung, seluruh kampung di Merauke ini Alsintannya baru-baru semua, ya. Mohon maaf, teman-teman yang di Jawa, di Sumatera itu bahasa Jawanya meri atau apa? Iri. Kenapa kok Merauke ini diprioritaskan terus katanya? Setiap kampung dapat alat, ini luar biasa. Kemudian kekeringan El Nino, kemudian adanya kerusakan-kerusakan saluran irigasi dan lain sebagainya. Ditambah terbatasnya minimnya PPL atau pendamping penyuluh lapangan. Nah ini sampai sekarang juga masih di bawah 50%. Nah kita sedang untuk meningkatkan jumlah PPL itu. Kita harapkan PPL 1 kampung 1 PPL. Nah sekarang nyatanya itu 1 PPL merangkap 3 sampai 4 kampung, Bu. Izin Bapak Ibu sekalian. Next lanjut. Kemudian urgensi daripada KSPP Merauke ini adalah ancaman ketahanan nasional, pangan nasional. Ini karena ancaman eksternal dan ancaman internal. Eksternalnya adalah perubahan iklim global yang tadi kami jelaskan sampai dengan dinamika ekonomi global. Sedangkan ancaman internalnya mulai dari alih fungsi lahan pertanian sampai dengan kerawanan keamanan wilayah perbatasan. Ini kemudian potensinya adalah lahan dan air dan iklim yang cukup baik, existing pertanian dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang cukup mendukung. Serta tantangannya adalah infrastruktur yang masih minim seperti yang ada di Papua Selatan ini. Terus terang akses jalan kita sangat terbatas. Maka program strategis nasional di Merauke ini diprioritaskan untuk buat jalan dulu, Bapak Ibu. Jalan, akses untuk masuknya alat-alat pertanian dan hasil-hasil produksi nanti. Kemudian jumlah petani yang terbatas, tantangannya mungkin di Merauke ini beda dengan di Jawa. Kalau di Merauke lahannya luas, petaninya sedikit, Ibu. Kalau di Jawa, mohon maaf, lahannya kecil, petaninya seabrek-abrek bahasa Jawanya. Jadi sehingga kita perlu untuk menjangkau luas lahan itu, kita harus menggunakan mekanisasi dengan alat-alat pertanian. Saya minta maaf. Saya kira kita punya waktu sampai jam 11. Jam 11 itu kita ada agenda. Jadi bagaimana
efisiensi waktu untuk penyampaian materinya mungkin. Nanti kita akan banyak mendapat penjelasan dari Kasatgas tentang ini. Mungkin dielaborasi dalam pertanyaan-pertanyaan jawaban. Mungkin dibatasi waktunya supaya tadi nilai waktu sudah jam 11. Jam 11 kita ada pertemuan. Saya pikir itu soal. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Ibu, ini kita tadi molor, jadi waktu kita perpanjang sampai jam 12. Nanti Pak Majen bisa menyesuaikan. Kita harap percepat Pak. Supaya ada diskusi nanti. Silakan. Baik, lanjut. Nah, ini Bapak, ini roadmap ini rencana jangka menengah menuju swasembada pangan dan lumbung pangan dunia 2029 di Merauke. Jadi tahun 2024 kita ini sedang melaksanakan persiapan langkah-langkahnya. Tahun 2025 kita diharapkan produksinya naik dengan program opanisasi 1 juta hektar di Jawa ini, oplas 1 juta hektar di seluruh Indonesia, cetak sawah 1 juta hektar di Merauke, perbaikan irigasi 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan mengurangi impor atau bahkan meniadakan impor. Ini program 2025. Program 2026 juga sama dengan program 2025. Ini diharapkan produksinya naik. Tahun 2027 diharapkan kita swasembada pangan, loh. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian 2028 kita sudah ekspor dan 2029 kita menjadi lumbung pangan dunia. Ini konsepnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak kami tambahkan, tidak kami kurangi. Ini petunjuk dari beliau. Lanjut. Kemudian untuk kebijakan negara terkait langkah menuju swasembada pangan, ini diantaranya adalah yang kami catat di sini. Kebijakan negara ini ada sekian kebijakan. Nah, ini salah satunya cetak sawah baru 3 juta hektar multi years. Di antaranya 1 juta hektar di Merauke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak yang mulia, Bapak anggota Dewan, jadi cetak sawah itu nanti 1 juta hektar lumbung pangan itu bukan hanya ada di Merauke, tapi nanti kedepannya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan ada di Pulau Papua, salah satunya di Merauke. Tujuannya apa? Di pulau-pulau besar ini menjadi lumbung pangan nasional kita. Andai kata nanti kita ada kontingensi, ada benturan ataupun konflik dengan negara-negara luar, kita punya sumber logistik sehingga kita bisa bertahan, karena negara yang akan survive ke depannya adalah negara yang memiliki logistik yang kuat. Karena tidak ada logistik, negara akan hancur. Demikian, Pak. Lanjut. Kemudian untuk visi kami adalah terwujudnya kawasan sentral produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, dan mendukung pengembangan Provinsi Papua Selatan. Ini jelas visinya. Kemudian ini misinya 1, 2, 3 dan tujuannya juga ada, membangun sentra produksi pangan melalui keterpaduan hulu, hilir, dan konservasi ekosistem untuk meningkatkan cadangan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Izin Bapak, ini kami jelaskan, ini peta lumbung pangan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa program kegiatan kita ya diawali sebelum melaksanakan pembuatan jalan 135 km ini, kita diawali dengan kegiatan optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan itu adanya di seputaran Kota Merauke, ada di 6 distrik, mulai dari Merauke, Tanah Miring, Semangga, Purik, sampai dengan Malin, bahkan Jagepo. Ini kita melaksanakan 40.000 hektar. Ya, ini kegiatannya adalah perbaikan parit 40.000 hektar, kemudian olah lahan 40.000 hektar dengan bantuan per hektarnya Rp900.000, dan peningkatan tanam dan panen yang tadinya hanya 2 kali tanam dan 2 kali panen, sekarang sudah dijelaskan tadi bisa 3 kali panen dan bahkan 4 kali panen. Kemudian kegiatan berikutnya adalah cetak sawah. Ya, cetak sawah ini kita laksanakan, ya, yang baru kita laksanakan adalah di Kaliki dengan di Muram Sari. Ini luasannya baru sekitar 5.000 hektar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita melihat gambar, jadi yang garis kuning hitam ini adalah jalan. Ini dari Wanam sampai dengan Mutik.
Ini jaraknya 135 km. Tujuan daripada kenapa kok jalannya harus di sini jauh sekali adalah perintah Bapak ada untuk membuka terisolasikan. Jadi yang wilayah-wilayah mana yang paling terisolasi itu kita buka. Jadi kita buka, makanya kita tarik garis, kita tarik jalan adalah yang dari Wanam sampai dengan Munting dengan harapan untuk membuka jalan akses baru. Dan harapannya nanti ini sampai dengan ke Merauke. Demikian. Dan yang kedua adalah di Wanam ini akan kita bangun adanya dermaga. Kemudian kita bangun yang berikutnya adalah jalan sendiri 135 km. Kemudian nanti ke depan setelah jalan jadi dan nanti ada sawah, quick win-nya adalah di sepanjang jalan ini. Sawahnya akan dibangun pendahuluan adalah sepanjang jalan dulu, kiri kanan jalan ini panjang 10.000 hektar rencananya. Nah nanti merambah ke berikutnya kalau sudah ada perkembangan dan selanjutnya yang di lokasi yang warna biru. Jadi tidak langsung semuanya Bapak, tapi bertahap. Lanjut. Nah ini kami jelaskan dermaga Wanam atau dermaga PSN. Dan yang kita kerja nanti jalan dan rencana nanti akan kita buat cetak sawah dan kebun kearifan lokal untuk rakyat. Nah kita jelaskan untuk dermaga apa saja yang sedang kita kerjakan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, dermaga yang kita bangun saat ini adalah dermaga berkekuatan jeti multipurpose 50.000 DWT. Jadi yang akan kita bangun dermaga di sana adalah dermaga yang mampu standar kapal sampai dengan 50.000 DWT. Karena apa? Karena akan memasok hasil panen yang 1 juta hektar itu. Maka harus kuat dermaganya. Jadi dermaga ini posisinya di sebelah kanan dermaga Wanam lama, jaraknya 1 kilo. Kita buat baru. Ini proses pilingnya, proses pembangunannya, tiang-tiang pancangnya. Nah, ini sketch gambarnya, dan ini kerennya Bapak Ibu, kerennya. Sudah kita siapkan. Nah, kemudian fungsinya untuk masukkan alat peralatan untuk bongkar muat dan proses pengerjaannya ini oleh tenaga ahli dibantu oleh masyarakat lokal seperti yang ada kami tayangkan tadi. Jadi banyak tenaga kasarnya menggunakan masyarakat setempat, ya, khususnya ada yang di Wanam, Bokiker, Uli-Uli dan sebagainya. Kemudian dalam proses pembangunan ini kita juga memperhatikan tempat-tempat sakral atau leluhur. Jadi tempat-tempat yang sakral dan leluhur itu tidak akan kita ganggu, kita akan belokkan pembangunan tersebut. Karena apa? Untuk anak cucu kita biar tahu, oh leluhurnya adanya di sini, tempat ibadah kita di sini dan lain sebagainya. Ini kami lakukan. Kemudian untuk dasar perizinan kami sudah menggunakan FS atau Visibility Study, kemudian SID, kemudian UKL-UPL dan PPKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup serta persetujuan dari para pemilik hak wilayah. Jadi baik hukum berdasarkan pemerintah maupun hukum berdasarkan adat kami sudah ikuti. Jadi semuanya kalau tidak ada persetujuan kita tidak berani masuk. Demikian. Lanjut. Kemudian selain dermaga kita bangun di sana, kita juga bangun pergudangan atau warehouse. Ada 2 warehouse di sana kita rencanakan. Ini kita bangun di lokasinya di kanan dari jalan di 2 titik. Kemudian kita bangun juga tempat penampungan BBM yaitu HSD 5.000 meter kubik. Kemudian ditambah lagi solar panel yang akan kita gunakan di Wanam. Jadi sumber daya listrik nanti di Wanam tidak menggunakan energi biosolar, tapi kita gunakan energi terbarukan dengan menggunakan energi sinar matahari. Jadi kita gunakan teknologi yang terbaru. Lanjut. Kemudian masuk ke jalan Bapak Ibu sekalian. Jadi jalan ini, jalan PSN ini panjangnya diperkirakan 135 kilo ke depannya. Dan ini lebar jalannya 24 kilo. Kemudian tahap 1 panjangnya yang kemarin sudah kita kerjakan, ini pekerjaannya 5 kilo sampai di sini yang kuning ini.
Kemudian tahap berikutnya, tahap kedua ini 130 kilo. Ini ke kanan, yang warna merah. Dan di kiri kanannya ada parit Bapak Ibu, seperti ini. Kiri kanannya ada parit. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami laporkan sampai dengan saat ini pembukaan panjang jalan kami sudah tembus sekitar 38 km. Itu baru buka rintis jalan. Sedangkan untuk pembuatan parit kiri kanan jalan baru 30 km. Sedangkan pengerasan jalan baru 7,90 km atau 8 kilo. Sudah untuk mating-mating jalan sudah 20,30 km. Jadi Bapak Ibu sekalian kami laporkan, mohon maaf, izin untuk pembuatan jalan di Merauke ini tidak semudah dengan pembuatan jalan di Kalimantan, di Jawa dan Sumatera. Jadi kami baru rasakan di sini. Jadi jalan itu setelah dibuat tanahnya dimulai dari kiri kanan parit tanahnya, itu kami tutup dengan balok-balok kayu ataupun kayu yang ditebang kiri kanan tadi itu kita jadikan dasar, jadi mating. Setelah dimating, baru ditimbun lagi dengan tanah. Setelah ditimbun tanah, dimating lagi, baru timbun dengan tanah, baru kita timbun lagi dengan pengerasan batu. Kalau tidak dengan mating, itu tenggelam. Mohon maaf, tenggelam. Jadi memang kalau kesulitan bikin jalan di Merauke ini lebih sulit dari seluruh di Indonesia. Kami rasakan, kami bangun dari Aceh sampai Merauke ini yang paling berat. Kami rasakan. Dan ini terus terang dan memang luar biasa. Jangankan bikin jalan Bapak, untuk nganter BBM untuk kerja ini aja sulit Pak. Bayangkan dari Merauke harus ke Wanam. Dari lokasi Wanam ke lokasi ke sana itu, mohon maaf, ini harus naikkan ting-ting, naik ting-ting di pinggir sungai. Ting-ting. Nanti kalau pinggir sungai habis sungainya, kita naikkan lagi, kita naikkan ekskavator. Jadi kita tarik tangkinya itu pakai ekskavator sepanjang 10 bahkan sampai 15 kilo. Jadi upaya untuk bangun Papua itu betul-betul effort yang luar biasa. Jadi tidak main-main yang kami lakukan. Dan ini Bapak Ibu kami laporkan, batu yang kita gunakan di sini untuk nimbun tanah tersebut, mohon maaf, bukan kami nggak cinta, nggak sayang dengan Papua. Karena memang lokasi di Merauke ini tidak ada batu, adanya di Movendigul. Kalau mau narik dari Movendigul agak jauh dan kosnya lebih mahal. Akhirnya batu dengan terpaksa kami ambil dari Pulau Tual, Maluku. Jadi tidak dari Pulau Papua, jadi kami dari Tual. Dan batu yang kita ambil ini satu tongkang rata-rata hanya bisa mengamper jalan panjangnya 300 sampai 500 meter. Bayangkan kalau 135 kilo mau berapa kali tongkang itu. Jadi memang energi yang pemerintah lakukan untuk Merauke ini luar biasa perhatian. Jadi ini mohon support juga dari anggota dewan. Lanjut. Mohon maaf kembali. Bapak Ibu kembali mundur. Untuk jalan Bapak Ibu kami laporkan. Jadi pembuatan jalan juga sama dengan pembuatan dermaga. Kita libatkan anak-anak Papua untuk bekerja gabung dengan para tenaga ahli. Dan sudah banyak anak-anak Papua yang menjadi operator ekskavator, operator dozer dan lain sebagainya. Dan ada yang masih jadi helper atau tenaga-tenaga kasar, pendukung dan lain sebagainya. Bahkan izin Ibu, mohon maaf, kami kan bekerja di jalan yang istilahnya tidak ada yang jualan. Jadi kami berdayakan masyarakat lokal sekitar jalan hutan-hutan ini untuk ibu-ibunya atau ibu kepala kampung, ibu ketua adat itu jadi masak untuk prajurit dan para operator. Jadi mereka jualan, kita yang beli. Jadi kita berdayakan beliau-beliau. Karena terus terang kalau prajurit dengan operator kan nggak sempat lagi untuk masak. Jadi masaknya yang masakin adalah saudara-saudara kita, ibu-ibu kita yang ada di kampung. Demikian. Lanjut.
Kemudian yang berikutnya, pembuatan cetak sawah rencana 1,1 juta hektar. Nah, yang dimaksud 1 juta hektar ini yang warna biru itu, Bu, Bapak Ibu sekalian yang mulia. Sedangkan yang 0,1 juta hektar atau 100.000 hektar itu rencananya adalah yang warna hijau. Di ruangan. Yang warna hijau ini. Di ruangan. Ini ya, Pak. Di ruangan. Ini yang 100.000 di sini. Ini konsepnya dari beliau langsung. Jadi diawali dulu yang di sini dulu, seperti di Kaliki, di Pulang Sari, ini sudah panen, alhamdulillah. Dengan contoh, nanti baru berkembang ke Wanam dan seterusnya sampai dengan ke Mutik. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses cetak sawah ini dicetakkan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Dari buka lahan, pembuatan sawah, sampai nanti proses tanam dibiayai oleh pemerintah. Namun sebelum kita lakukan cetak sawah ini, kami harus memiliki dasar-dasar hukum, baik dasar hukum positif maupun dasar hukum ulayan. Jadi setelah mendapatkan izin dari lingkungan hidup, kehutanan, bahkan sampai dengan para pemilik hak wilayah, kami baru bisa bekerja. Jadi kalau beliau-beliau tidak mengizinkan, kami juga tidak berani masuk. Karena kita tahu tanah Papua ini sakral. Jadi setiap tanah Papua ini memiliki hak wilayah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, kami laporkan, jadi selain sawah yang akan kita bangun, itu kita juga bangun adanya kebun kearifan lokal. Jadi contoh, kiri kanan sawah itu nanti ada sebagian kita jadikan kebun khusus untuk kelengkapan masyarakat lokal, seperti ada kebun ubi, kebun jagung, kebun pinang, kebun sirih, bahkan nanti kita buat juga kebun wati. Tujuannya apa? Nanti kalau anak-anak cucu kita yang orang-orang Papua ini melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual, biar tidak susah carinya itu. Nanti kalau jadi sawah semua, terus mau pakai apa anak-anak? Jadi kita tetap lestarikan budaya-budaya kearifan lokal tersebut. Jadi kebun-kebun kearifan lokal itu kita buatkan demikian. Termasuk juga lokasi-lokasi yang sakral kita juga tidak akan ganggu, bahkan kita lestarikan, kita lindungi, termasuk tempat-tempat yang sifatnya tempat-tempat seperti rawa-rawa besar dan lain sebagainya, tetap kita lestarikan menjadi ekosistem kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pengolahan lahan tersebut, masyarakat boleh mengolah sendiri, boleh lahannya yang dititipkan ke Satgas nanti, Satgas Pangan nanti. Jadi contoh maunya marga Gipsi atau marga Mahuse dan lain sebagainya punya lahan 100 hektar, kan nggak mungkin dikerjakan sendiri dalam 100 hektar. Pasti paling banter mereka bisa mengerjakan 10-20 hektar. Nah, sisanya yang 80 hektar bisa dikerjasamakan dengan Satgas. Nah, dikerjasamakan dengan Satgas. Nah, dengan Satgas itu nanti yang baru bagi hasil gitu. Kalau yang dikerjakan sendiri seperti Pak Basik-Basik, ya full hasilnya untuk yang kerjakan sendiri Pak Basik-Basik. Tapi kalau yang dikerjasamakan dengan pemerintah Satgas nanti atau Brigade Pangan bahasanya nanti itu akan dibagi hasil 20-80%, 20 penduduk lokal, 80 pemerintah. Karena apa? Karena yang menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, semuanya adalah pemerintah. Namun persentase yang 20% itu bertingkat dan bertahap, itu akan meningkat dengan sendirinya sesuai dengan hasil produksi. Jadi makin nanti masyarakat mampu mengolah lahan dengan sendirinya, makin kita tingkatkan hasil persentasenya masyarakat. Dan yang 80% yang ke pemerintah itu nanti kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur itu. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Lanjut. Izin Bapak, izin Ibu yang mulia anggota Dewan, Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Gubernur. Izin ini kami jelaskan rencana detail quick win pembangunan cetak sawah 10.000 hektar di sepanjang jalan PSN. Jadi yang
awalnya nanti akan di sini dulu, Bu. Di sepanjang jalan ini dulu. Quick win-nya sekitar 10.000 hektar. Quick win yang khusus nanti di Wanam ya, Bu ya. Kalau yang di Merauke sedang dikerjakan, ini rencananya 20.000 hektar. Nah, yang di Wanam khususnya ini supaya ada gambaran. Jadi ini seperti ini. Satu petak ini 200 hektar Bu ini. Di 1 hektar 200 hektar. Satu petak ini 200 hektar, 200 hektar. Jadi satu garis ini 1.000, luasnya 1.000 ini 2.000. Nah, jadi contoh ini Bu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, 200 hektar ini dilengkapi, ini yang mengerjakan adalah satu brigade pangan. 200 hektar ini yang mengelola adalah satu brigade pangan. Satu brigade pangan itu isinya 15 orang. Itu dilengkapi dengan satu unit solar panel. Jadi mereka punya solar panel di tempat mereka. Ditambah lagi satu rumah atau satu barak, kemudian ada kamar mandi, ada dapur, ruang makan, kemudian ada gudang asilman, ada gudang BBM, ada gudang saprodi. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah kelengkapan mereka. Jadi mereka tinggal di lahan tersebut rencananya. Kemudian dalam setiap 10.000 ini ada namanya fasos atau downtownnya, kota kecilnya. Fasosnya terdiri dari, contohnya adalah ada poliklinik, ada agrimart, ada kantor agrinas, ada depo BBM, ada RMU-nya, ada tempat ibadahnya, ada tempat olahraganya, seperti itu. Jadi diharapkan mereka bisa survive langsung di lokasi dekat dengan tempat pekerjaan. Ini konsepnya seperti itu. Ini konsep dari rencana quick win. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang prioritas adalah bikin dermaga, bikin jalan. Nanti kalau sudah jadi baru bikin sawah, masih lama untuk sawahnya. Lanjut. Izin kami jelaskan, dari hasil yang 1,1 juta hektar, dari hasil panen tersebut yang 80% ke pemerintah ini Bapak Ibu, ini akan kita wujudkan dalam bentuk infrastruktur. Yang pertama adalah di setiap kampung ada puskesmas. Puskesmasnya sesuai dengan perintah Bapak, beliau nyampaikan. Ya. Puskesmas di sana harus sama dengan puskesmas di Kalimantan, sama di Sulawesi, sama di Sumatera. Seperti itu. Ada dokternya, ada perawatnya, ada obatnya. Jangan dalam puskesmas yang nggak ada dokternya, siapa yang ngobatin ya? Begitu cerita. Kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit setingkat distrik yang agak besar. Di tiap distrik akan dibuat rumah sakit. Kemudian berikutnya untuk pendidikan, bidang pendidikan di tiap kampung dari SD dan SMP harus dibangunkan sekolah yang layak. Sekolah SD yang bagus, ada gurunya, ada sarananya. Kemudian di tiap distrik akan kita bangunkan yang namanya SMK Pertanian Boarding School. Jadi anak-anak yang SD, SMP nanti begitu naik ke SMK itu kita tampung di distrik, sekolahnya mereka nanti mondok. Jadi hari Sabtu Minggu baru pulang. Nah kalau sekolah SMA masih pulang ke rumah, nanti diajak kerja sama bapaknya dan sebagainya. Jadi supaya untuk membentuk karakter anak-anak dan lebih fokus untuk belajar ke depan. Kemudian di tingkat kabupaten kita akan bangun yang namanya Politeknik Pembangunan Pertanian. Ini juga dibiayai negara. Anak-anaknya mulai dari kebutuhan sekolah dari 7 kaki sampai kepala dibiayai oleh negara. Jadi baik SMK maupun Polbangtan itu nanti dia boarding school dan dibiayai oleh negara anak-anak kita. Ini rencananya. Kemudian kita bangunkan gereja di setiap kampung dan tempat-tempat ibadah yang lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi gerejanya juga diperbaiki dan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan gereja tersebut. Bahkan dengan pastor maupun pendeta-pendetanya juga dilengkapi. Kemudian yang berikutnya kita buat yang namanya rest area agrowisata. Izin Bapak Ibu, mohon maaf, nanti jalan yang 135 km tersebut
setiap 20 km atau 30 kilo akan kita buat yang namanya rest area yang agrowisata. Kalau kita ke Bandung bikin dulu Bapak, atau ke Jawa ada rest area. Tapi rest areanya itu nanti sekaligus menjadi tempat wisata yang namanya agrowisata. Pemandangannya sawah, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya di setiap kampung wajib kita bangun RMU ataupun pengolahan padi yang sudah modern, tidak lagi jemur padi Bu, nanti masuk open atau dryer, masuk langsung pengolahan, kering langsung jadi masuk karung. Jadi sudah modernisasi, tidak lagi jemur padi lagi, enggak kayak kita zaman dulu. Dan ini kita bangun RMU tingkat menengah di kampung, RMU tingkat besar di distrik. Kemudian yang berikutnya kami rencanakan akan bangun sarana-sarana olahraga. Untuk di tiap kampung ada lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, basket, itu wajib di setiap kampung. Karena kami yakin dan percaya, mohon maaf saudara-saudara kami yang orang Marin ini posturnya bagus-bagus Bapak Ibu. Kami bercita-cita ya masyarakat Marin ini nanti banyak yang menjadi atlet internasional. Bahkan nanti ada yang bisa menjadi memecahkan rekornya Usain Bolt, yaitu pelari tercepat di dunia di bawah 10 detik lari. Ini harapan kami. Dan nanti di masing-masing distrik baru kita buatkan gor gelanggang olahraga yang dilengkapi dengan pelatihnya, anggarannya, sarananya, dan keperluan-keperluannya, sehingga masyarakat Marin itu, anak-anak Marin, anak muda Marin banyak kelak nanti menjadi atlet nasional bahkan atlet dunia. Kemudian berikutnya kita bangun yang namanya Merauke Culture Center. Merauke Culture Center ini adalah ibaratnya taman mini gitu. Karena supaya apa? Supaya seperti Pak Karno, Pak Presiden Soekarno, kita ingat namanya jas merah. Jangan lupakan sejarah. Ya, jangan lupakan sejarah. Kenapa? Supaya kita bangun nanti Merauke Culture Center itu satu seperti taman mini. Ini ada perumahan orang suku Marin. Marin itu dipecah lagi. Ini marga Gipsi rumahnya seperti apa? Nanti ada keterangannya itu, leluhurnya siapa, lain sebagainya, marga Mause seperti apa, dan seterusnya. Sampai semuanya, sampai beberapa suku kita buatkan taman mini tersebut. Tujuannya apa? Untuk anak cucu kita nanti supaya tahu, oh ini leluhur kita itu di sini toh. Oh mbah kita tuh di sini. Nah, supaya tidak putus obornya, kalau bahasa Jawanya obornya ya Pak. Ya. Karena kita kan kadang nggak punya sejarah, nggak punya budaya, akhirnya obornya putus gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perbaikan jalan dan transportasi dan sarana jalan dan sebagainya. Besar harapan kami nanti ke depan juga kami bercita-cita akan membangun rel kereta api Pak. Karena apa? Terus terang Merauke ini potensi kereta api. Karena Belanda saja dulu pernah bikin kereta api di sini. Masa negara kita nggak bisa bikin kereta api? Nah ini ceritanya beliau juga harus nanti ada kereta api. Tapi setelah nanti sudah operasional ini perkebunan sawah dan perkebunan rakyatnya demikian. Kemudian lanjut. Nah ini dampak positif 1 juta hektar, 1,1 juta hektar. Yang pasti adalah meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian rakyat, khususnya Merauke, Papua Selatan. Kita ketahui bersama, bayangkan sekarang di kampung Telaga Sari saja sekali panen berapa miliar? 1 miliar. 7 miliar. Sekali panen 7 miliar Bapak, putaran uangnya. Setahun 3 kali panen minimal 21 miliar. Nah kalau ini semua panen di seluruh kampung Merauke ini mau berapa triliun itu? Ini yang luar biasa. Dan mohon maaf Pak Wagub khususnya, nanti yang paling kaya PAD-nya di Papua ini adalah Papua Selatan. Karena apa? Kalau yang namanya Freeport
itu akan habis Bu, dikeruk dibuang ke Amerika, dibuang ke Amerika. Nah kalau kita ini sekarang Papua Selatan khususnya Merauke ini emas hijau ini, dia akan tumbuh terus, tiap 3 bulan panen, apa nggak membahagiakan masyarakat di Papua? Dan ini besar harapan saya, ini dapat support dari seluruh anggota Dewan khususnya Papua Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mensosialisasikan ini, dan bahan ini kami tinggal Bapak, supaya Bapak juga bisa mensosialisasikan kepada audiennya apa konstituennya yang di dapil masing-masing. Lanjut. Yang berikutnya dampak positifnya pasti ada perubahan, baik jalan, kereta api, pesawat dan pelabuhan, betul kapal. Direncanakan di Wanam itu rencananya akan dibangun diperpanjang runway-nya. Runway di Wanam itu direncanakan bisa landing untuk pesawat Boeing direncanakan. Jadi bukan saja pesawat Susi Air lagi, tapi nanti pesawat Boeing insya Allah bisa landing di Wanam. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya pembangunan industri, baik industri hulu sampai hilir, bahkan sampai dengan ekspor ke depan. Karena kalau 1,1 juta hektar itu efek dominonya luar biasa, terutama nanti Bang Charles Gomar tadi banyak proyeknya. Iya makanya. Siap? Ya sesuai dengan komisi juga. Berarti nggak salah saya, cocok Bang ya. Baik, lanjut. Nah ini kemudian menciptakan lapangan kerja baru. Nah saya pengen semua yang ada di Merauke ini diawaki dan dikerjakan oleh anak-anak Merauke sendiri. Mau jadi pilot kah, mau jadi insinyur kah, mau jadi dokter kah, mau jadi pemborong dan sebagainya. Ini harapan kami ke depan, bukan hanya mengawaki, dan saya bercita-cita ya anak Merauke ini ke depan ada yang menjadi presiden Indonesia Bapak. Jadi saya bercita-cita, saya bermimpi nanti insya Allah anak Merauke ini ada yang menjadi presiden Indonesia. Asalkan apa? Asalkan dididik dan disekolahkan dengan baik. Untuk bisa dididik dan disekolahkan dengan baik, yaitu dengan sejahtera melalui pertanian. Demikian Bapak Ibu. Lanjut. Mungkin kita batasi. Siap, oke. Ya, oke nih, ya. Ini pasti kesehatan, pendidikan akan berlanjut. Nah ini kami tayangkan sedikit hitung-hitungan uangnya, angkanya itu, supaya agak menarik nih. Bapak Ibu, izin yang mulia. Contoh Marga A memiliki tanah 10.000 hektar, di mana 1 hektar sawah mampu panen sebanyak 2 ton beras, ini minimal. Kemudian artinya 10 hektar sawah mampu panen sebanyak 20.000 ton beras, atau sama dengan 20 juta kilogram. Estimasi harga beras Bulog dulu masih 10.000, sekarang sudah 11.000 gitu. Nah, maka 20.000 dikalikan 10.000, 20 juta dikalikan 10.000, itu hasilnya adalah 200 miliar. Kalau punya lahan 10.000 hektar marga tersebut, sesuai dengan rencana pemerintah pembangunan cetak sawah 1 juta hektar, ada bagi hasil 80% pemerintah, 20% masyarakat. Di mana sejak awal proses pembangunan semuanya dibiayai oleh pemerintah dalam hal ini. Maka dengan persentase tersebut, maka 20% kali 200 miliar adalah hasilnya adalah 40 miliar sekali panen. Itu yang pemilik lahan nggak ngapa-ngapain, duduk aja di rumah, nggak kerja, nggak apa itu. Yang kerjakan brigade pangan lagi. Nah, sehingga dalam 1 kali panen 3 atau 4 bulan, karena 3 bulan itu mulai tanam sampai panen, persiapan 1 bulan jadi 4 bulan. Jadi apabila 40 miliar dibagi 4 bulan, per bulannya dapat 10 miliar gitu. Tiap marga tersebut. Nah, apabila 1 marga tersebut punya 100 kakak, 10 miliar dibagi 100 kakak, per kakak itu duduk-duduk nggak ngapa-ngapain itu, per bulannya 100 juta sih. Nah, kemarin kami paparan di Wanam seperti ini, langsung dipanggil mama-mama. Komandan sini.
kemana sini ya? Saya panggil suami saya, Petrus nih Pak. Ya, nanti kalau sawahnya sudah jadi, nggak usah kemana-mana, di sawah terus, nggak usah pulang. Yang penting 100 juta tiap bulan masuk kantongku, kata istrinya. Begitu itu Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Mereka sangat tertarik itu sebetulnya. Nah ini peluang oleh pemerintah dengan adanya ini, nah, kita dukung sama-sama supaya ini terwujud. Ini contohnya hitung-hitungannya. Baik, lanjut. Baik, demikian presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah dan hilang dari kami. Isakot BK, Isakot KAI. Kemudian kami